Baharuilah hidupku agar layak bagimu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, agar doa hidupku berkenan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kehidupan bagi umat-Mu, ya Tuhan, yang berdoa padamu, selalu dapat berkat-Mu. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang diambil dari Roma 10 ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu.
Amin. Kita bernyanyi. Banyak benar yang aku sungguh berat dosaku. Satu pun yang ku tahu tempat perlindunganku. Kini Tuhan, kepadamu ku serahkan diriku. Adakan aku, janganlah tolak aku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Yesus, aku milikmu, juga milikku, tubuh juga nyawaku, ku serahkan padamu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang diambil dari Galatia pasal 3 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Kita baca secara responsoria. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan,
karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Selamat Yesusku, bersama denganku, semua duka dan keluh lenyap dan berlalu. Banyak bangsa taruh mengancam nyawaku. Yesus penolong yang teguh merangkul hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang Sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, hidup pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang-orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus dan satu, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Mari kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. 1. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis dengan topik khotbah taati hukum dan tegakkan keadilan. Dalam bahasa Batak, Radoti Uhum Ulahon Hatigoran. Diambil dari Yesaya 56 ayat 1-8. 2. Persembahan diakoni. Pada hari ini Minggu 16 Agustus 2026 pada pukul 07 bahasa Indonesia, 09.30 bahasa Batak, dan pukul 17.00 ibadah sore, kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Persembahan amplop diakoni diberikan saat bersalaman setelah ibadah selesai. 3. Simponi Bonapasogit. Dalam rangka penggalangan dana, Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Reformasi HKBP Mampang Perapatan mengadakan Simponi Bonapasogit pada hari Selasa 25 Agustus pukul 18.00 bertempat di Hotel Ambara, Jakarta Selatan. Acara ini akan dimeriahkan oleh beberapa bintang tamu antara lain Joy Tobing, Family Trio, dan True Bless Voice. Diberitahukan kepada jemaat untuk berpartisipasi dan mendukung acara tersebut dengan melakukan pembelian tiket. Adapun harga kategori tiket yaitu Platinum sebesar 1.500.000, Gold sebesar 1 juta, dan tiket Silver sebesar 500.000. Untuk reservasi dapat menghubungi Sintua Hisar Pandiangan, Sintua Romida Borusi Rongoringo, Sintua Hora Simbolon,
Sintua Daniel Siagian, dan Sintua Rina Boru Samosir. 4. Rapat Panitia Gotilon dan Tahun Transformasi pada hari ini, Minggu 16 Agustus pukul 11.30 di GSG, akan diadakan rapat Panitia Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2026 untuk persiapan kegiatan Simponi Bona Pasogit. Pada hari Selasa, 18 Agustus 2026 pukul 15.00 sampai 17.00 akan dilaksanakan technical meeting Simponi Bona Pasogit di ruang Board 4, lantai 1 Hotel Ambara, Blok M, Jakarta Selatan. Diberitahukan kepada seluruh panitia agar dapat mengikuti rapat tersebut. 5. Perayaan HUT RI ke-81 tahun ke-81 HKBP Mampang Perapatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Panitia Pesta Gotilon akan mengadakan perlombaan yang diikuti oleh seluruh kategorial dan warga jemaat HKBP Mampang pada hari Senin 17 Agustus 2026 dimulai pukul 9 pagi di Kompleks Gereja. Pendaftaran melalui Panitia Gotilon. 6. Perayaan Kebangkitan Remaja Dana Poso Bulung. Sesuai dengan program Remaja Dana Poso Bulung tahun 2026, pada hari Minggu 23 Agustus 2026 dalam ibadah pukul 9.30 adalah puncak perayaan Kebangkitan Remaja Dana Poso Bulung dengan tema Teguh Berpegang pada Kebenaran. Dengan subtema melalui kasih karunia Kristus, Remaja Dana Poso Bulung HKBP Mampang Perapatan disatukan, diperlengkapi dalam iman, dan menjadi gelombang perubahan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rangkaian prakegiatan ini adalah 1. Latihan kor setiap hari Sabtu dan Minggu, kemudian 2. gladi kotor yang dilaksanakan pada hari Minggu 16 Agustus 2026 pukul 11.30 di gedung gereja. 3. Gladi bersih yang akan dilaksanakan Sabtu 22 Agustus 2026. Diberitahukan kepada setiap remaja dan Poso Bulung untuk dapat hadir dan berpartisipasi di setiap rangkaian kegiatan. 7. Persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari NN Week 3 berupa bunga altar. Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan tengah minggu diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal kegiatan tengah minggu kita yang terlampir di dalam warta. 9. Pertanian Week. Pada hari Selasa 18 Agustus 1930 akan diadakan Kebaktian Week. Untuk Week 1, tuan rumah keluarga E. Tambunan Borusi Tompul di GSG. Week 3 sebagai tuan rumah keluarga A. Munte Boru Hutasoit di Konsistori. Dan Week 5, tuan rumah keluarga Sintua E. Nainggolan Boru Sinambola di Kasamora Blok 1 nomor 10 Ciganjur, Jagakarsa. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khususnya jemaat Week 1, 3, dan 5. 10. Pesan rapat Sinode Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada hari Senin 10 Agustus 2026 telah terlaksana dengan baik rapat sinode tersebut, dan setelah warta ini akan dibacakan pesan rapat Sinode Distrik. Warga jemaat sakit, marilah kita berdoa dalam warga jemaat sakit yang terdapat di dalam warta jemaat dengan firman Tuhan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah puji-pujianku. 12. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. 13. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun dalam pernikahan dalam minggu ini. Dengan firman Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Marilah kita mendengarkan pesan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta.
Kepada seluruh jemaat dan majelis HKBP Distrik 8, pendeta resort maupun pimpinan jemaat di tempat. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada hari Senin 10 Agustus 2026 telah berlangsung dengan baik dan lancar, bertempat di NT Tower, Jakarta. Sinode distrik ini dihadiri 228 dari 234 peserta yang diharapkan hadir. Dipimpin oleh Amang Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Oluan Nainggolan STH. Sinode distrik ini berlangsung dengan tema beriman dan berhikmat di era kecerdasan buatan, Amsal 3 ayat 5. Dengan subtema, keluarga sebagai sekolah iman dalam membentuk generasi yang bijak, memanfaatkan kecerdasan buatan. Agenda utama dalam sinode ini adalah memberikan pemikiran dan pendapat mengenai usulan revisi untuk amandemen sistem pemilihan pimpinan HKBP yang lebih sesuai dengan eklesiologi HKBP. Untuk memperkaya wawasan peserta, diundang Pendeta Dr. Richard Gaulay sebagai narasumber. Berita memaparkan berbagai sistem pemilihan pimpinan gereja yang berlaku di berbagai belahan dunia maupun di Indonesia. Antara lain dalam Gereja Katolik Roma, Gereja Metodis, gereja-gereja beraliran Calvinis dan Lutheran. Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa terdapat berbagai sistem pemilihan. Ada denominasi yang menggunakan sistem manjomput nasinurat. Ada yang menggunakan voting terbatas, dan ada yang menggunakan pemungutan suara dari seluruh peserta rapat. Dalam suasana yang penuh damai, disertai kesungguhan dalam memberikan pemikiran melalui sidang kelompok dan sidang pleno, seluruh peserta sinode sepakat untuk mengusulkan sistem pemilihan dan kepesertaan anggota sinode Godam untuk diusulkan kepada Komisi Aturan melalui Eporus HKBP. Perlu ditetapkan persyaratan yang lebih ketat untuk calon pimpinan yang memiliki kehidupan rohani yang baik, jauh dari kebiasaan-kebiasaan dunia seperti kampanye dan sebagainya. Khususnya untuk pemilihan preses, Eporus yang terpilih akan memilih dari nama-nama calon preses yang berasal dari distrik. Selanjutnya dalam sinode distrik ini dibahas dan disepakati agar Kepala Departemen Diakonia HKBP berasal dari kalangan pendeta, serta beberapa hal lain yang penting bagi pengelolaan pelayanan gereja, misalnya bidang multimedia masuk dalam Dewan Marturia, sedangkan bidang IT masuk dalam sekretariat gereja. Untuk menselaraskan waktu kepengurusan PPD Distrik 8 DKI Jakarta sekarang, yaitu periode 2026 sampai 2026 ke periode pengurusan di HKBP 2024 sampai 2028. Maka periode PPD yang ada sekarang diperpanjang hingga Mei 2028. Kemudian juga dilaksanakan PAW, pergantian antar waktu anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik, yaitu Pendeta Dr. Danert Wersiregar, STH-MA, untuk menggantikan Pendeta Region Malcolm Siahaan, STH, yang telah pindah ke distrik lain. Marilah kita berdoa kepada Tuhan agar semakin memberkati gerejanya HKBP, semakin memperluas dan mengembangkan pelayanan ke depan di bawah kepemimpinan para pimpinan yang tunduk kepada Yesus Kristus Raja Gereja. Kiranya seluruh warga gereja juga diperlengkapi untuk mendukung tritugas panggilan gereja, koinonia, marturia, dan diakonia dalam semua aras pelayanan gereja sebagai wujud karya Tuhan yang Maha Pengasih. Salam dalam doa atas nama peserta Sinode Distrik HKBP 8 DKI Jakarta, Preses Pendeta Oluan Nainggolan STH. Demikianlah warta jemaat. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 826 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tempayan yang kosong di sumur-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Agar imanku bertumbuh karena dengar firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis dalam Yesaya 56 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Yesaya 56 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh mencermati di dalam hatinya masing-masing. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan dariku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang padanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, serta yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku dari umat-Nya. Janganlah orang yang dikebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan,
kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tugu peringatan dan nama yang lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan menjadi hamba-hambanya. Semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban bakaran dan kurban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Aku akan menghimpun orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kuria kita mengangkat sebuah topik minggu yang akan kita cermati melalui firman Tuhan hari ini, yaitu taati hukum dan tegakkan keadilan. Taati hukum dan tegakkan keadilan. Dan dalam konteks pada saat ini tanggal 16 Agustus, maka kita besok akan merayakan hari kemerdekaan. Ketika orang menjadi merdeka pada dasarnya atau Indonesia ini punya yang namanya identitas yang mengikat kita dan yang sebagai syarat yang menyatakan bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia. Salah satunya sebagai, kalau kita mendengar melalui Sumpah Pemuda ya kan, Amang Inang, bahwa kita adalah berbangsa satu, kita adalah berbahasa satu, dan kita bertanah air satu, dan semuanya dirangkum. Bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, sumpah yang diberikan oleh para pemuda. Dan kalau dalam identitas juga kita terikat berarti dengan itu bahwa yang salah satunya menunjukkan bahwa kita adalah warga Indonesia adalah kita bisa berbahasa Indonesia. Dan kita juga mengikuti aturan-aturan di Indonesia. Dan kita juga berbangsa Indonesia, berbangsa dan mengakui bahwa tanah air kita ini adalah Indonesia. Artinya ketika ada syarat-syarat yang dibentuk untuk menyatakan bahwa inilah sebuah identitas, ini menunjukkan bagaimana sebuah negara atau seseorang itu didefinisikan. Apa yang penting di tengah-tengah bangsa atau negara tersebut. Sama seperti misalnya kita mau melamar pekerjaan, itu selalu ada syarat-syaratnya kan Amang Inang, selalu ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Dan dengan memenuhi itu barulah kita bisa diterima. Kalau kita tidak memenuhi maka kita sudah pasti tidak bisa masuk menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Bahkan pelajar pun demikian, untuk masuk sebuah universitas ada syarat-syarat. Dan apabila mau masuk harus memenuhi syarat-syarat tersebut agar bisa diterima menjadi pelajar di universitas. Dan biasanya ini adalah yang ternama, yang banyak yang mengidam-idamkan, yang banyak yang menginginkan. Maka dibentuklah syarat-syarat yang mendefinisikan bagaimana perusahaan tersebut, yang mendefinisikan bagaimana sekolah tersebut, yang mendefinisikan apa yang diterima di tengah-tengah perusahaan atau sekolah tersebut. Mengapa saya berbicara demikian? Bahwa dalam firman Tuhan hari ini, ketika bangsa Tuhan kembali dari pembuangan, Yesaya 56 sampai 66 ini berbicara sesudah pembuangan Babel. Ketika bangsanya itu akhirnya kembali dari pembuangan, maka pertanyaan utama yang menjadi harus dijawab atau pertanyaan yang ada di tengah-tengah bangsanya adalah siapakah yang masuk kategori umat Allah? Siapakah yang bisa disebut sebagai umat Allah? Ini adalah pertanyaan yang mendasari firman Tuhan hari ini, karena siapakah umat Allah bisa menjadi salah dipahami, siapakah umat Allah bisa menjadi dipersempit
ketika orang-orang di dalamnya tidak memahami bagaimana karakter Allah. Dan dengan firman Tuhan hari ini yang hendak dikatakan, ketika pertama sekali dikatakan dibuka dengan taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebenarnya kita sudah melihat bahwa pertama sekali inilah yang mau dikedepankan. Inilah identitas pertama sekali yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk menjawab, siapakah umatku, siapakah umat Allah. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui Amang Inang, bahwa di tengah-tengah bangsa Tuhan, bangsa Israel, ada pemahaman bahwa yang menjadi bangsanya, yang menjadi umatnya adalah yang mengikuti tradisi mereka. Yang mengikuti tradisi mereka tentang hukum Taurat, tentang sunat, dan lain sebagainya. Dan ketika ini berkembang dan dipegang menjadi sebuah syarat tentang siapa umat Allah, maka sangat sempit dan sangat kecil dan kerdillah Tuhan dibatasi. Sangat kerdillah Tuhan dibuat apabila Tuhan dimasukkan syarat menjadi umat Allah adalah sebatas tradisi dari umat bangsa Israel. Tentang sunat, Taurat, dan lain sebagainya. Dan karena itu firman Tuhan ini hendak menegakkan dan meluruskan pemahaman yang berkembang di tengah-tengah bangsanya pada saat itu, yang kalau tidak diluruskan bisa mengkerdilkan makna dari siapa umat Allah tadi. Dan karena itu ada dua sosok yang disorot dalam firman Tuhan hari ini, yaitu orang asing dan orang yang dikebiri. Ini dua yang ditekankan di firman Tuhan ini hari ini untuk meluruskan pemahaman dan untuk membuat bangsanya memahami bagaimana karakter Allah dan siapa yang sebenarnya dianggap sebagai umat Allah. Kalau dengan firman Tuhan hari ini dikatakan, janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku dari umatnya. Ini yang tokoh yang pertama. Janganlah orang asing berkata, sudah tentu Tuhan mau memisahkan aku dari umatnya. Tuhan hendak mengatakan, jangan sampai orang yang berbeda denganmu menganggap bahwa aku pilih kasih. Orang asing yang dimaksud di sini adalah orang yang bukan Israel, tapi dia mau menyembah Tuhan. Dia bukan Israel, tapi dia mau jadi umat Tuhan. Jangan sampai orang-orang demikian menganggap bahwa aku adalah Tuhan yang memisahkan mereka dari umat pilihan bangsa Israel. Jadi yang dimaksud dengan firman Tuhan hari ini yang pertama sekali, bahwa Tuhan tidak pernah memisahkan orang yang berbeda. Ketika manusia mengklasifikasikan dan membuat pembedaan, Allah mengatakan bahwa tidak ada yang berbeda di hadapan Tuhan. Aku tidak pernah memilah-milah. Ini yang mau Tuhan katakan. Dan dengan firman Tuhan hari ini kita juga diajak untuk belajar bahwa dalam persekutuan umat Allah jangan sampai ada yang merasa asing. Jangan sampai ada yang merasa menjadi orang asing. Orang asing adalah orang yang berbeda dari mayoritas di dalam persekutuan itu. Contohnya apa? Di dalam gereja HKBP adalah suku Batak. Ketika ada orang yang berbeda suku lain, jangan sampai dia merasa dia itu dibedakan. Sehingga gereja kita HKBP membuat ibadah minggu bahasa Indonesia. Itu juga adalah salah satu cara gereja mewadahi untuk mengatakan apa? Bahwa di dalam gereja orang yang berbeda suku bangsa dengan bangsa Batak pun punya ruang, punya tempat di dalam rumah Allah di HKBP. Salah satu cara di negara kita orang yang berbeda secara fisik ya. Kalau di negara kita di jalan-jalan saya perhatikan ada huruf Braille. Apa sih Braille itu yang untuk orang yang tidak bisa melihat? Dia bisa mengikuti itu dari jejak-jejak yang dibuat itu. Dia bisa mengikuti arah jalan supaya dia ketika meraba dia bisa jalan. Di Jakarta ini sudah banyak seperti itu. Sudah banyak seperti itu. Di gereja ada beberapa seperti itu. Ada bahkan ketika dia melihat bahwa ada orang yang datang tidak bisa mendengar,
Maka gereja mewadahi dengan apa? Dia pakai yang bisa berbahasa isyarat. Dan di HKBP sudah ada seperti itu, pendeta yang bisa berbahasa isyarat. Mungkin Amang Inang lihat di media sosial, dia waktu itu kebetulan di panti Hepata atau di panti Elim kalau nggak salah, dia melayani di situ dan dia belajar dan dia bisa bahasa isyarat. Pendetanya Margana Baban. Dia bisa berbahasa isyarat dan dia ditempatkan di panti itu. Ini artinya HKBP hendak mengatakan bahwa orang yang berbeda punya ruang dan tempat di dalam rumah persekutuan umat Allah. Dan juga kita bisa melihat bahwa di dalam lingkungan gereja, jangan sampai orang yang berbeda merasa tidak punya tempat, merasa tidak diterima, merasa kurang diterima, merasa tidak diakui, merasa kurang diakui. Dan saya bersyukur kalau di gereja ini saya lihat tempat duduk ini tidak ada yang berbeda ya. Karena kalau kita melihat di beberapa gereja dan bahkan ada jemaat yang pernah ngomong ke saya bukan di gereja ini, Inang bagaimananya sebenarnya? Saya sudah duduk di tempat itu. Tapi ada yang bilang, Inang jangan di sini mau duduk keluarga si A nanti. Dia mau gereja. Saya disuruh pindah Inang katanya, padahal saya sudah duduk di situ. Lalu saya bilang, hah? Masa? Kadang kami tidak tahu itu. Dan ternyata terjadi di dalam ibadah. Kenapa? Karena keluarga yang mau datang itu orang kaya. Jadi dia wajib duduk di depan. Dipahami oleh orang yang menyuruh pergi ini. Jadi orang yang berbeda dimaksud di sini, orang asing yang dimaksud di sini adalah bukan hanya berbicara tentang berbeda dalam hal kekurangan atau yang dirasa kurang di tengah-tengah mayoritas, termasuk ketika ada yang lebih di tengah-tengah persekutuan umat Allah. Jangan sampai ada yang berbeda. Karena ketika itu terjadi, maka orang yang berbeda itu akan merasa tertolak. Orang yang tiba-tiba disuruh pindah ketika duduk akan merasa dia ditolak. Akan merasa dia tidak punya tempat. Akan merasa dia tidak layak duduk di depan. Termasuk di beberapa, mungkin di sini tidak terjadi juga saya lihat, termasuk di ibadah siang, ada persekutuan kor. Sering duduk di depan kan tentunya, namanya dia mau berkor gitu kan. Tapi ketika ini intens terus terjadi setiap minggu, ketika tiba-tiba kor itu tidak terlaksana, jemaat tidak ada yang mau duduk di depan. Gampang dia mengatakan, enggak lah saya enggak layak duduk di depan, saya bukan pengumuman kor. Saya tidak ikut persekutuan manapun. Saya tidak ikut persekutuan manapun, saya di sini aja, saya jemaat biasa, saya cuma minggu aja katanya. Jadi jangan sampai di dalam gereja, karena ada beberapa gereja yang seperti itu, merasa bahwa dia tidak layak untuk posisi ini, yang layaknya si ini, dia tidak layak untuk di sini, dia layaknya di sini, jangan sampai. Karena itu Tuhan katakan di sini, orang asing jangan sampai berpikir bahwa aku memisah-misahkan. Jangan sampai di dalam persekutuan umat Allah, ada salah satu pun dari kita yang merasa kita dipisah-pisahkan. Diklasifikasikan ini kelompok ini berbeda dengan malam dana ya. Kalau malam dana kita lihat di tiket di sini, mungkin dia berpikir, jadi kenapa Inang malam dana ada tiket VIP, ada tiket dan segala macam. Ini sudah berbeda Mang Inang, ini entertaining dan ini cara mencari dana. Justru yang terjadi di sini adalah subsidi silang. Semua orang memberi berdasarkan berkat materi yang dia miliki. Ada di sini platinum, gold, silver ya, masih sedikit ini terjual ya. Semoga kita bersumbangsi membuka hati ya, karena ini Amang Inang juga adalah jalan untuk membantu pelayanan di tengah-tengah gereja. Bagaimana dengan subsidi silang itu, tapi semua umat Allah dalam persekutuan ini bisa merasakan bahwa dia tidak dibeda-bedakan. Dia tidak diklasifikasikan, tidak dikelompok-kelompokkan bahwa ini kelompok yang A, ini A+, ini B, ini C+, tidak seperti itu. Ini kelompok yang ikut persekutuan, ini yang tidak ikut, ini jangan sampai ada kelompok-kelompok halus di dalam gereja. Dan ini yang Tuhan katakan dengan firman Tuhan hari ini, janganlah orang asing yang menggabungkan diri mengatakan demikian, bahwa Tuhan hendak memisahkan aku dari umatnya. Karena di hadapan Tuhan, berbeda pun kita melihat setiap orang dengan perbedaannya masing-masing, baik secara harta, jabatan, baik dari fisik, baik dari persekutuan, baik dari apapun yang kita ikuti, di hadapan Tuhan, semuanya adalah sama dan Tuhan tidak pernah memisah-misahkan kita
Amang Inang. Dan sayangnya kita sendiri yang terkadang menciptakan itu di dalam persekutuan kita. Yang kedua adalah jangan orang yang dikebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Orang yang dikebiri, kita tahu Amang Inang, yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak mampu atau tidak punya kemampuan untuk punya keturunan lagi. Dia tidak bisa memberikan keturunan, tidak ada yang meneruskan. Kalau kita yang lihat dimaksud, jangan sampai orang yang demikian, orang yang merasa hidupnya itu tidak ada lagi yang melanjutkan, jangan sampai orang yang merasa hidupnya tidak ada yang bisa, seperti tidak ada harapan masa depan, merasa tidak punya ruang di dalam rumah Allah. Aku tuh seperti pohon kering memang. Sudah hidupku seperti tidak ada masa depan, sudah hidupku bahkan aku tidak punya penerus, artinya ketika digambarkan tidak punya penerus, artinya seperti secara kita Batak lah ya Amang Inang, kalau misalnya jangankan keturunan ya, bahkan keturunan pun diharapkan harus laki-laki. Karena kita falsafah marga tadi patriarkal, bahwa penerus marga adalah laki-laki. Sehingga ketika tidak ada laki-laki merasa ada yang kurang. Ketika tidak ada laki-laki, keluarga itu merasa kurang diberkati. Dan bahkan ada pernah yang berkata, kurasa kurang diberkati itu, gak ada anaknya laki-laki. Pernah ada orang berkata demikian. Jangan sampai ada orang yang berpikir bahwa hidupnya tidak layak, hidupnya tidak berarti hanya karena hal-hal yang kita ciptakan sendiri. Jangan sampai orang merasa seperti pohon kering yang tidak ada gunanya, yang hanya hendak dibakar dan dibuang, memang benar-benar tidak ada harapan karena kehadiran dan persekutuan kita. Justru dengan firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengatakan kepada orang-orang yang merasa demikian. Orang-orang yang merasa dia itu selama ini berbeda dari orang lain. Dalam hal apapun. Termasuk fisik, harta, jabatan, dia berbeda. Dia berbeda dari orang mayoritas pada umumnya. Tuhan juga memberikan harapan kepada orang yang dianggap seperti yang dikebiri di sini. Seperti orang yang tidak punya masa depan. Seperti orang yang tidak punya harapan. Tuhan berbicara kepada orang-orang demikian bahwa kalian punya ruang, tempat di dalam rumahku. Dan karena itu dikatakan di sini kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabat dan memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Jadi dikatakan di sini Tuhan memberikan ruang selalu tempat untuk semua orang yang berbeda. Semua orang yang merasa hidupnya gagal, semua orang yang merasa hidupnya penuh penolakan, semua orang yang merasa tidak diterima dimanapun, di dalam rumah Allah masuk semuanya silakan. Tuhan tidak pernah memilah-milah dan Tuhan terima semuanya. Syaratnya hanya Tuhan mau, peliharalah hari Sabat, pilihlah apa yang ku kehendaki dan berpeganglah pada perjanjian. Ini adalah 3 hal yang Tuhan tekankan baik kepada orang yang kebiri maupun orang asing. Dikatakan di sini, kepada orang yang kebiri, yang memelihara hari Sabatku, memilih apa yang ku kehendaki, berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku, suatu tugu peringatan dan nama yang lebih baik daripada anak laki-laki dan perempuan. Jadi ketika kamu merasa bahwa engkau tidak berarti, ketika engkau merasa engkau tidak punya masa depan, Tuhan menjamin sebuah masa depan bagi orang-orang yang merasa demikian. Tuhan memberikan jaminan bahwa engkau akan kuberikan, bahkan kudirikan tugu, peringatan, dan nama yang lebih baik daripada anak laki-laki dan perempuan. Jadi ketika manusia menciptakan sebuah syarat-syarat untuk mengklasifikasikan bahwa inilah orang sukses, inilah orang yang diberkati, inilah kurang diberkati. Manusia kan sering begitu ya, menginang, mengklasifikasikan dirinya dan mengelompokkan sendiri. Inilah orang yang diberkati, ini yang kurang diberkati, ini yang sedikit diberkati, ini yang dikelompokkan sendiri. Padahal dengan firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan tugu peringatan dan nama, masa depan, bahkan bagi orang yang tidak dianggap dan tidak diperhitungkan oleh karena dirasa tidak ada punya masa depan seperti orang yang dikebiri. Karena kalau kita Batak sendiri seperti di stop kan, kalau orang tidak ada penerusnya anak laki-laki, seperti merasa bahwa udahlah sampai di sinilah keturunan opung nisi
Gak ada lagi anaknya laki-laki. Jadi seperti ada merasa inilah lebih dianggap karena ini ada anaknya laki-laki. Ini kurang dianggap karena tidak ada anaknya laki-laki. Jadi dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, aku akan memberikan kepadamu tugu peringatan dan nama yang lebih berharga daripada anak laki-laki dan perempuan. Bahwa di dalam Tuhan syaratnya bukan itu. Tuhan tidak pernah kelompokkan dan Tuhan tidak pernah memberikan syarat demikian. Kita yang membuat orang Batak, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, Hiranagabe, sebuah hal yang hendak dicapai. Kita do membayani, na membahen memotivasi dosa sitongna. Alai boy do gabelari lahu mengklasifikasikan jolma. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Molodang dapot berarti hurang di pasu-pasu. Gabiadong pemahaman nasongoni. Padahal tidak demikian. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa yang menjadi umatku adalah orang yang bisa mencapai falsafah ini. Mencapai Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Orang yang kuterima sebagai umatku adalah orang yang hanya bisa bahasa Batak. Orang yang kuterima sebagai umatku adalah orang yang bisa menguasai banyak bahasa. Tidak pernah. Tuhan hanya memberikan syarat, peliharalah hari Sabat, pilihlah apa yang kukehendaki, pegang perjanjian. Ini yang Tuhan tekankan. Dan dikatakan juga di ayat 6, orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani, mengasihi nama Tuhan, menjadi hambanya, semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, serta berpegang pada perjanjianku, mereka kubawa ke gunung yang kudus, kuberi sukacita di rumah doaku, aku berkenan kepada korban bakaran dan sembelihannya yang dipersembahkan di atas mezbah, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ini puncak dari apa yang hendak Tuhan katakan di tengah-tengah umatnya. Rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Ini memperlihatkan keuniversalan Allah yang tidak pernah membatasi dan memilah-milah setiap orang berdasarkan apa yang kita kategorikan selama ini di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Maka ini rumah doa segala bangsa menunjukkan bagaimana Allah benar-benar tidak pernah melihat dari warna kulit, dari suku dan segala macamnya. Tapi Tuhan hendak mengatakan yang penting bagi dia adalah bahkan ketika kamu anggap dia orang asing, dia mau melayaniku dan mengasihi aku dan jadi hambaku. Ketika dia pun kamu anggap orang asing tapi dia berpegang pada perjanjianku dan memelihara hari Sabat, mereka akan kubawa ke gunungku. Artinya dibawa ke tempat dan diberikan ruang di dalam rumah Allah, diberikan tempat, disinilah tempatmu. Orang asing akan merasa semakin terasing ketika dia tidak punya tempat di dalam rumah Allah, di dalam ruang, di dalam tempat dia berkumpul. Kalau dia tidak diberikan tempat di dalam, dia akan semakin merasa terasing, akan semakin merasa ditolak, akan semakin merasa tidak diterima. Dan karena itu dengan firman Tuhan hari ini yang diberikan Tuhan penekanan bagi kita adalah ketika kita mengingat dan memaknai bahwa pertanyaan tentang siapakah umat Allah tidak bisa kita jawab dari bagaimana cara kita selama ini mengklasifikasikan manusia, baik dalam organisasi atau dimanapun. Cara Tuhan melihat siapa umat Allah adalah tergantung dari apa yang dikehendakinya. Apakah dia mengiyakan apa yang Tuhan kehendaki? Apakah dia berpegang memelihara hari Sabat? Apakah dia mau berpegang pada janji Tuhan? Itu. Jadi yang menentukan bukanlah dari keberadaan kita dengan kehebatan dan identitas kita masing-masing, dengan kehebatan atau kekurangan atau apapun kita yang datang dalam rumah Allah saat ini, kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Yang menentukan adalah apakah engkau selama ini memegang perjanjian denganku? Apakah engkau sungguh-sungguh memelihara hari Sabat? Apakah engkau menghendaki seturut dengan kehendakku? Ini yang pertanyaan menjadi refleksi kembali ke diri kita masing-masing. Karena ini yang menentukan apakah kita umat Allah atau tidak. Bukan dari suku dan segala macam. Dan karena itu dikatakan di akhir firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Aku akan menghimpun orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun.
Jadi firman Tuhan Allah ini mengatakan bahwa sifat Allah bukan mencerai-beraikan. Sifat Allah adalah menyatukan. Karena itu kalau di dalam persekutuan umatnya ada yang tercerai-berai, mari kita lihat dan merefleksikan ke dalam diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita tidak berpegang pada janjinya, jangan-jangan kita tidak menghendaki seturut dengan kehendaknya, jangan-jangan kita tidak memelihara ajaran-ajarannya. Karena Tuhan sifatnya selalu menyatukan. Bagaimana biar ngumpul semua anak-anakku ini? Itu sifat Tuhan. Dan kiranya dengan firman Tuhan hari ini, kita juga bisa memaknai dalam kehidupan kita masing-masing, Amang Inang, baik di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, terhadap saudara kita pun. Kalau ada dia berbeda, jangan sampai dia merasa kita singkirkan. Sehingga banyak orang membuat sebuah kata-kata, kalau kamu ingin punya banyak saudara, bahkan kamu didatangi meskipun rumahmu di gunung, jadilah orang kaya, katanya seperti itu. Tapi kalau kamu tidak punya apa-apa, jangan harap kamu punya saudara, katanya seperti itu. Jadi jangan sampai orang terhadap saudara kita pun, jangan sampai ketika ada yang berbeda, ada yang kurang dari dirinya, dia merasakan itu. Jangan sampai. Jangan sampai kita bedakan perlakuan termasuk kepada anak-anak kita. Mungkin Amang Inang sudah besar-besar anak-anaknya. Jangan sampai ini berkatnya beda-beda ini. Ada beda-beda berkatnya masing-masing. Ada dalam materi, tapi di sini materi kurang, tapi di sini ininya dalam hal anak dia lebih, di sini dia kurang, di sini ini berkatnya masing-masing beda-beda. Jangan sampai ada satu pun dari anak kita yang merasa dibedakan dengan perlakuan kita, karena karakter umat Allah tidak mencerai-beraikan. Karakter umat Allah adalah menyatukan. Jangan sampai anak kita itu ada yang merasa, iyalah, mama kan lebih suka di rumah dia. Kenapa? Uangnya banyak, aku kan gak punya uang. Jangan sampai sedemikian. Jangan sampai juga ada teman kita, satu persekutuan kita yang merasa demikian, merasa dibedakan. Ya iyalah, dia kan banyak taunya, aku gak tahu apa-apa. Gak apa-apa, ke situ aja kamu terus. Aku selalu gak pernah kamu ajak ngomong, katanya. Jangan sampai ada yang merasa begitu. Karena kalau dikatakan oleh Gayatri yang seorang tokoh kaum subalternya, kaum subaltern ini adalah kaum yang tidak dianggap, yang tidak diperhitungkan. Ketika orang-orang demikian, ini terciptanya dari mana? Dari tidak didengarkan dan tidak dianggap. Jadi orang tidak punya telinga untuk mereka. Ini adalah kaum-kaum subaltern. Orang tidak punya telinga, artinya bukan nggak punya telinga beneran, tapi tidak dianggapnya kaum subaltern ini. Sehingga terciptalah kaum subaltern itu adalah kaum yang tidak duafa, miskin, kaum yang berbeda, kaum yang lemah, kaum yang papa dan segala macam. Itu kaum subaltern. Jadi jangan sampai kita menciptakan dari persekutuan kita ini ada yang merasa tidak dianggap. Jangan sampai dalam persekutuan umat Allah ada yang merasa dibedakan. Jangan sampai dalam persekutuan umat Allah ada yang merasa diasingkan atau disisihkan. Di dalam rumah Allah Tuhan katakan dia mau kumpulkan semua. Maka persekutuan umat Allah harusnya menjadi tempat di mana setiap orang diterima dengan keberadaannya masing-masing. Di mana setiap orang diterima dan dirangkul meskipun dia berbeda. Di mana setiap orang diperhitungkan bahkan ketika dia merasa dia sendiri tidak berarti. Ini adalah karakter umat Allah. Ketika dikatakan taati hukum, tegakkan keadilan, ini bukan hanya berbicara secara peraturan, tapi juga berbicara tentang penerimaan yang merata bagi semua. Dalam keberadaannya masing-masing, semua orang wajib mengikuti aturan Tuhan dan semua orang wajib untuk menerima satu sama lain. Karena kita disatukan, bukan karena keberadaan kita yang berbeda-beda, artinya bukan karena kehebatan kita masing-masing, tapi kita disatukan karena kita adalah orang yang dipilih dan dikasihi Tuhan untuk menjadi satu. Tuhan yang menghimpun kita. Maka biarlah kita mencirikan karakter itu. Mari jangan mengerdilkan karakter Allah. Mari kita buat orang melihat bahwa beginilah persekutuan umat Allah. Aku bisa menjadi diterima di dalam gereja ini. Aku merasa diterima dalam persekutuan ini. Aku merasa aku bisa jadi diriku sendiri dan mereka memahami keberadaan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap umatnya dan orang demikianlah yang disebut sebagai umat Allah. Amin, kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan. Engkau Tuhan yang membuat kami dapat menjalani segala aktivitas kami dalam pekerjaan kami, sampai pada saat ini kami dapat hadir di dalam rumah-Mu Bapa. Kami Tuhan mengingat segala kebaikan yang telah kami terima, dan karena itu kami memuji-Mu Tuhan dari hati kami yang mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu. Dan Bapa yang baik, Engkau selalu Tuhan menyambut kami, Engkau membuka Tuhan rumah-Mu bagi kami, agar kami Tuhan Engkau ajari dan Engkau tuntun Tuhan melalui firman yang Engkau sampaikan. Dengan firman-Mu hari ini Bapa, Engkau mengajarkan kami bahwa di dalam rumah-Mu tidak ada yang namanya orang asing atau yang dibedakan. Tidak ada yang namanya orang yang dikebiri atau dianggap tidak layak dan tidak diakui. Di dalam rumah-Mu Bapa, semua orang diterima Bapa. Dan Engkau hendak mengumpulkan semua, agar rumah-Mu ini benar-benar menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Agar setiap orang yang datang dalam rumah-Mu, setiap orang yang hadir dalam persekutuan umat-Mu, dapat merasakan bahwa mereka benar-benar diterima, diakui, dan dirangkul Tuhan dalam segala perbedaan dan perasaan gagal, perasaan tidak diterima dan tidak layak dalam diri mereka. Sehingga dengan kehadiran mereka di tengah-tengah persekutuan umat-Mu, dengan kehadiran semua Tuhan jemaat-Mu yang hari ini hadir di dalam rumah-Mu, mereka dapat mengingat dan merasakan bahwa di hadapan-Mu Bapa, semua orang diterima. Engkau Tuhan memberi ruang dan tempat bagi kami. Namun Bapa, Engkau juga mengingatkan kami, agar dalam keberadaan kami mengingat bahwa hal yang paling penting bagimu Tuhan, agar kami selalu menjalin hubungan yang baik denganmu, dengan memelihara Tuhan janji Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Kami memegang teguh Tuhan janji itu. Dan kami selalu Tuhan menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak-Mu Bapa. Sehingga kami sungguh-sungguh Engkau satukan Tuhan di dalam kehendak-Mu. Engkau satukan kami Bapa di dalam juga Tuhan pegangan kami kepada janji Tuhan yang daripada-Mu. Sehingga Tuhan ketika kami dalam persekutuan dalam rumah-Mu ini, dan dalam persekutuan kami dalam umat-Mu Tuhan, kami dapat merasakan Tuhan, bagaimana Tuhan kami dapat menjalani kehidupan kami dalam rasa penerimaan dan juga dalam rasa tanggung jawab, bahwa kami harus Tuhan senantiasa memelihara hidup kami, berjalan di jalan-Mu yang benar. Karena itulah Bapa yang menyatukan kami, sebagaimana yang Engkau katakan dengan firman-Mu hari ini. Bapa yang baik, apabila kami yang hadir di tempat ini, ada yang merasa seperti orang asing selama ini, yang merasa dibedakan, baik dalam persekutuan, dalam gereja, dalam marga, dalam bersaudara, dalam berteman, atau apapun Tuhan. Apabila ada yang hadir di sini merasa seperti orang yang dikebiri, orang yang merasa tidak layak, orang yang merasa tidak memiliki harapan dan tidak memiliki masa depan, kiranya dengan firman-Mu hari ini Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan bahwa mereka berharga di hadapan-Mu. Semua Tuhan berharga di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan dengan firman hari ini seluruh jemaat-Mu boleh merasakan penerimaan yang Engkau berikan, sehingga rasa berharga dan diterima kembali tumbuh Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu yang selama ini mungkin masih merasa kurang diterima dan merasa hidupnya masih kurang layak. Bapa yang baik dan penuh kasih, biarlah Engkau memampukan kami Tuhan menjalani hidup kami setiap harinya seturut dengan kehendak-Mu. Termasuk Tuhan juga Engkau berkati dalam setiap apa yang kami kerjakan. Juga Bapa, ketika kami Tuhan ada di antara kami jemaat-Mu 10 Tuhan orang yang ada dalam warta jemaat yang sedang mengalami sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, pemulihan, kami mau memohon kepada-Mu saat ini bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan meletakkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, menanggalkan sakit penyakit dari tubuh mereka, memberikan kekuatan untuk melawan sakit penyakit itu, sehingga seluruh jemaat-Mu boleh menjadi pemenang Tuhan, menghadapi rasa sakit yang tengah mereka hadapi, dan mereka boleh memperoleh kesembuhan dan pemulihan yang daripada-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati juga semua kami yang hadir di tempat ini, dalam apapun yang tengah kami pergumulkan, yang tersembunyi dalam hati dan pikiran kami mau sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu ketika kami bersama-sama berdoa saat ini, sehingga Tuhan Kau selalu Tuhan campur tangan, membantu kami Tuhan menghadapinya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya Engkau kabulkan dan sempurnakanlah doa kami ini, yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mewakili segenap Majelis Jemaat HKBP Mampang Perapatan mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dan berdoa agar Tuhan selalu memberkati kita semua. Shalom.